من الحكم العطائية قال الإمام أحمد بن عطاء الله السقندري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. Hikmah yang keenam daripada hikam Athaiyah, berkata Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. La yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi bid-du'ai mujiban liya'sika bahwa damina lakal ijabata bima yakhtaru laka la bima takhtaruhu li nafsika wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turidu. Janganlah terlambatnya bantuan pemberian beserta berulang-ulang pada doa menyebabkan engkau putus asa. Nah, maksudnya jangan sampai kita kalau berdoa beberapa kali berdoa terus beberapa hari bahkan beberapa bulan karena kita disuruh berdoa tiap hari kita berdoa, sudah mungkin bertahun-tahun kita sudah berdoa. Kalau tidak nampak hasilnya, artinya kadang kunjung dan kita permohonkan itu kepada Allah, ada datang yang kita minta, janganlah engkau yang menyebabkan engkau putus asa. Maksud putus asa berhenti berdoa. Dia berkata, sudah 40 hari siang dan malam dia berdoa, tidak terlihat dikabulkan. Lebih baik berhenti saja aku berdoa. Itu putus asa. Nah, artinya walaupun kita sudah sekian tahun berdoa, nah kita pinta itu kelihatannya ada muncul, ada datang. Macam ini ya, berapa berdoa padanya ada dahana, nampaknya aku mohon itu dilarang demikian. Yang seperti itu ya berputus asa, maka janganlah berputus asa. Allah menjamin bagi engkau untuk memperkenankan. Jadi kita dalam posisi seperti itu, berarti kita itu berbaik sangka kepada Allah Ta'ala, berbaik sangka. Keuntungannya berbaik sangka itu Allah dalam satu hadis qudsi, aku di ketika sangkaan hambaku dengan aku. Namun kita berbaik sangka ketika itu Allah itu memang berbuat baik kepada kita. Tuhan berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku kabulkan bagi engkau, aku ijabah engkau. Firman Allah Ta'ala dalam Quran. Nah, kita wajib percaya, karena
Di dalam Quran sendiri, Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak menyalahi janjinya. Ini kan merupakan janji Allah. Berdoalah olehmu, berdoalah kepadaku, aku kabulkan bagi engkau. Janji Allah. Allah sekali-kali tidak menyalahi janji. Nah, cuma dalam posisi kita tadi sudah bertahun-tahun kita berdoa, kadang datang juga yang kita pinta, jangan sampai kita berputus asa aja. Hampir lalu berdoa, jangan disuruh. Dia Allah menjamin dan memastikan bahwa dia akan mengabulkan doa pada sesuatu yang dia pilih untuk engkau, bukan pada sesuatu yang engkau pilih untuk dirimu. Nah, perlu kita ketahui di sini, Allah mengabulkan doa itu memang pilihan Allah, bukan pilihan kita. Karena biasanya kan pilihan kita itu masih bercampur dengan hawa nafsu pilihan kita. Nah, Allah Ta'ala memilihkan itu yang terbaik. Makanya termasuk makna kabul itu manakala kita memohon kepada Allah sesuatu namun Tuhan ganti. Nah, tentu saja itu yang lebih baik menurut Allah. Tapi menurut hawa nafsu kita, bahwasanya Allah Ta'ala belum mengabulkannya karena aku minta ini. Kenapa? Artinya nang datang kepadaku nang lain. Makanya orang kalau berdoa hendak nukar motor, tapi pas kawan nukar sepeda motor. Nah, itulah yang terbaik, karena Allah mengabulkan itu, mengabulkan permohonan atau doa kita yang dia pilih, bukan yang kita pilih untuk kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak mengetahui. Bukan pada sesuatu yang engkau pilih untuk dirimu aja, dan pada waktu yang dia kehendaki, bukan pada waktu yang engkau kehendaki. Mengkehendaki dari begitu berdoa isok langsung dikabulkan Tuhan, itu kehendak kita, tapi waktunya kehendak Allah. Bahkan dalam satu kitab, dalam kitab Hikam juga, itu Fir'aun kan memusuhi Nabi Musa. Nabi Musa berdoa karena Fir'aun sudah lewat batas, bahkan mengaku Tuhan. Untuk kebinasaan Fir'aun itu 40 tahun. Bergembang-gembang dulu. Itu waktu yang dikehendaki Allah, bukan waktu yang kita kehendaki. Amun menurut kita berdua isok kabul, makanya badan nih. Allah menjamin mengabulkan doa, tetapi Allah tidak menjamin bagaimana bentuknya
Allah tidak menjamin setiap kali kamu berdoa segera dikabulkan. Tidak ada demikian. Cuma Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku perkenankan bagi engkau. Itu janji Allah. Adapun pengertian aku perkenankan, nah adalah waktunya terserah Allah dan pemberiannya pun bentuknya terserah Allah. Orang tadi memohon supaya kau menukar mobil, tapi dapat rezekinya kawannya menukar sepeda motor. Bentuknya entah berapa tahun sudah dia memohon, waktunya kehendak Allah, bukan kehendak kita. Doa itu adalah ibadah, artinya berpahala. Begitu berdoa ibadah bang. Jadi kabul ada kabul tuh sebenarnya kita itu sudah berpahala karena ibadah. Sebagaimana disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Jadi begitu kita berdoa berarti kita sudah beribadah, berpahala. Perkara kabul atau tidak kabul itu masalah yang lain lagi. Nah begitu kita berdoa, asalkan benar-benar dinamakan berdoa, sudah dihitung sebagai ibadah. Tapi dikatakan memang berdoa. Kamu nak sekadar memohon aja belum bisa dikatakan doa. Nah tentu artinya yang disebut orang berdoa dan beribadah ada syaratnya. Itu kalau tuh bukan sekadar memohon, ya Allah tolong hamba berdoa, itu bukan seperti itu yang disebut ibadah tadi. Waqala sallallahu alaihi wasallam intizarul faraji minallahi ibadatun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menunggu kalapangan dari Allah itu ibadah. Artinya menunggu sesuatu yang kita harapkan itu nah. Kita meminta, memohon, kan tentu kita menunggu yang kita minta itu ibadah. Artinya dari kita berdoa sampai terwujudnya apa yang kita minta, sebulan parahnya kita pas dalam sebulan kita dikabulkan Tuhan. Ada mungkin 2 bulan, 3 bulan, mungkin bahkan sampai 1 tahun, itu dihitung sebagai ibadah. Kan hari-hari itu lah. Jadi menunggunya itu dianggap ibadah. Umpamanya kita ya ada hutang, lalu kita berdoa kepada Allah, Allahumma qdi duyuni, ya Allah lunaskanlah hutang-hutangku. Kita berdoa. Sehari
hari belum lunas, maka 24 jam sehari itu kalau nah kita menunggu harapan kita ini dapat rezeki membayari hutang, menunggu itu ibadah. 2 hari belum lunas karena belum ada dapat rezeki untuk bayar hutang, berarti 2 kali 24 jam kita beribadah dalam menunggu itu tuh, memohon pulang kepada Allah. Baik waktu kita di pasar menunggunya tuh sambil berjualan, sambil berusaha, tapi kita sudah berdoa, sudah dapat rezeki bayar hutang, belum rezeki engkau bayar hutang banget. Nah menunggunya walaupun kita masih di pasar berjual beli, waktu kita tidur, hari-hari kan kita guring. Nah dalam guring itu kan kita termasuk menunggu juga, menunggu harapan kita dapat rezeki untuk bayar hutang ibadah. Waktu kita di kebun mungkin orang usahanya, gawiannya bakabun. Waktu kita makan, minum dan lain-lainnya, kita selalu dicatat sebagai ibadah. Nah, karena kita menunggu kelapangan dari Allah, harapan kita dapat rezeki untuk membayar hutang tadi. Dalam menunggu itu ibadah. Setelah itu 4 bulan baru bisa lunas hutang. Nah jadi selama 4 bulan itulah kita 24 jam full dihitung ibadah kali 40 bulan, banyak kali. Jadi selama 4 bulan inilah kita 24 jam full dihitung ibadah. Kalau kita tahu itu dihitung ibadah, mana yang lebih kita inginkan, cepat atau lambat kabulnya kan doa. Nah, maksudnya tulis artinya amun kita lambat juga kabulnya nih, kita makin banyak ibadah tuh. Artinya karena selama menunggu dihitung ibadah kan? Cepat atau lambat kabulnya doa itu. Hendak mana? Dunia hendak cepat ibadah kita itu selesai dalam menunggu, cepat kabul. Dan bila kita lambat juga, maka lambat itu bandar ibadah. Artinya ada rugi juga. Nah bahkan ya orang-orang saleh dahulu berkata, jikalau doa kami itu segera dikabulkan, kami gembira 1 kali. Tapi kalau doa kami itu lambat baru kabul, kami gembira beberapa kali yang banyak. Oh, kesusukaannya itu. Namun disuruh pilih itu, artinya cepat kabul kah atau lambat kabul? Orang saleh, orang cepat kabul itu artinya sekali ya gembira, tapi kalau lambat kabul itu malah beberapa kali gembira ya. Jadi jauh lawan di kita, dari anak kita masih nang cepat kabul itu nang kita kehendaki. Dari riwayat rasanya itulah amalan doa untuk balun nasi hutang. Biasanya yang
diamalkan oleh Abu Umamah Al-Bahili yang diajarkan Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min galabatid dain wa qahrir rijal. Galabatid dain itu kita berlindung daripada dikuasai hutang. Nah, kalau bayar kita dikuasai hutang, kita berlindung kepada Allah. Min galabatid dain wa qahrir rijal, dan dipaksa orang, ditekan orang. Jadi itu diamalkan oleh Abu Umamah Al-Bahili, maka kemudian yang diberikan Allah Ta'ala untuk membayar hutang itu. Delapan permintaan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, aku berlindung dengan Engkau ya Allah daripada sedih dan duka cita. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, aku berlindung dengan Engkau dari sifat malas dan lemah. Malas dan lemah. Berlindung dulu. Bisa sesuai itulah. Itu kita hendak biar hutang, Pak. Jadi yang bersifat lemah dan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, aku berlindung dari sifat penakut dan bakhil. Wa a'udzubika min galabatid dain wa qahrir rijal. 8 macamnya itu tuh yang diminta. Nah, kenapa orang saleh gembira lambat kabul? Kan jadi pertanyaannya tuh, kamu kita cepat benar kabul itu ketujuh. Kalau cepat kabul ada orang saleh, lambat kabul itu ketujuh. Kenapa? Karena beribadah tidak susah, berdoa menunggu-nunggu dihitung ibadah. Baik tidur ya dalam menunggu itu, di pasar, di warung, selalu dihitung ibadah. Selama kita menunggu kelapangan dari Allah, kita memohon Bang kepada Allah, berdoa Bang sudah. Nah asal bujurlah dikatakan doa tadi, bukan sekadar memohon aja. Syarat memohon salah, nah bukan demikian. Kita sudah berdoa kepada Allah dengan syarat-syaratnya, janji Allah mengabulkan. Cuma kabulnya menurut Allah, bukan kehendak kita. Bentuknya kehendak Allah, bukan bentuk kehendak kita. Apa yang dimaksud dengan doa? Nah, perlu diketahui, bukan sekadar permohonan saja. Apa yang dimaksud dengan doa? Doa adalah talabun mashubun bi adabin bi bisatil ubudiyati di janabir rububiyah. Doa adalah menuntut atau meminta tentu kepada Allah disertai dengan adab, disertai dengan adab pada hamparan kehambaan. Maksudnya dalam keadaan kita ini menghambakan diri kepada Allah. Doa itu di sisi ketuhanan, artinya kita memohon kepada Allah semata.
Laisa kullu talabin du'aun, tidak seluruh meminta itu dianggap doa. Tidak. Tidaklah seluruh kita meminta kepada Allah itu dinamakan doa, karena doa itu ada persyaratan-persyaratan dan ada adab-adabnya sehingga berhak disebut doa. Artinya kalau orang sudah menunaikan syarat dan adabnya dalam berdoa, maka itulah orang yang berdoa. Seperti orang yang sembahyangnya tidak cukup tidak cukup syarat, maka sembahyangnya tidak sah dan tidak bisa dikatakan sebagai orang yang sembahyang. Bahkan dalam satu riwayat itulah yang artinya ada seseorang sahabat Nabi ini masuk masjid lalu sembahyang. Nabi sudah dalam masjid tuh berarti sembahyang sunat. Nabi dalam masjid, orang tuh masuk sembahyang, sembahyang at-tahiyatul masjid lah. Nabi melihat setelah selesai sembahyang itu, tapi Nabi kita berkata, ulangi, irji, kembali olehmu, fa'innaka lam tusalli, kamu itu tidak sembahyang. Padahal orang tadi sembahyang, tapi Nabi menyuruh ulangi, kamu tidak sembahyang. Nah berarti ada persyaratan yang dia tinggalkan dalam sembahyang itu. Nabi tidak mengatakan dia sembahyang, bahkan engkau tidak sembahyang, ulangi. Nah ternyata itu si laki-laki itu sembahyangnya tidak bertumak ninah. Sembahyang ada setupnya tuh nang jeda dalam rukun per rukun tuh ada subhanallah ancap. Nabi kita menyuruh ulangi sembahyang, Nabi kita mengatakan kamu tidak sembahyang. Nah artinya kalau orang itu berdoa salah adabnya, salah syaratnya, berarti dia tidak dinamakan berdoa. Sebagaimana orang sembahyang tertinggal ada rukunnya kah atau persyaratannya kah, tidak dinamakan sembahyang. Nah seperti itu juga orang yang berdoa jika tidak cukup syarat tidak sah dan tidak bisa dikatakan sebagai orang yang berdoa dan tidak bisa dikatakan dia beribadah. Ada pahala ini ibarat nang menunggu juga, menunggu nang apa, ada ibadah, ada disebut doa. Nah berarti bukan lagi ini itulah. Allah aku sudah berdoa sekian tahun, tapi ternyata syaratnya luput, adabnya salah, menunggu buah-buah orang itu. Ada kita menunggu harapan yang dikabulkan Tuhan itu dianggap tadi ibadah karena kita sudah berdoa, doa kita sesuai dengan adab dan syarat-syaratnya. Karena dia tidak cukup syarat doa. Nah, ini perlu kita ketahui ini syarat-syarat doa ini. Nah, para ulama yang menyimpulkan syurutud doa allati la budda minha liyasihha. Ada beberapa syarat doa yang mana tidak boleh tidak
daripadanya ini syarat agar doa itu sah dan sehingga orang itu disebut sebagai orang yang berdoa dan orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa itu sah maka jadi ibadah, kalau doa tidak sah maka tidak jadi ibadah. Oleh karena itu kita perlu mengetahui apa-apa persyaratan sehingga yang kita mohon kepada Allah itu bisa dinamakan doa, bukan hanya sekedar permohonan, bukan hanya sekedar permintaan. Nah kemudian Imam Al-Halimi mengatakan syarat doa itu ada 11. Banyak boleh. Insya Allah kita jelaskan pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita sekalian. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi barik wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ya Allah ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurdu wa du'a'in la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa sallam. Alhamdulillah.